Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas 3A akan mempresentasikan hasil perhitungan tugas utilitas bangunan gedung yang diampu oleh Ibu Rahayu Pradita SST MT, yaitu sistem penyediaan air bersih. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ratna Kolbila, dengan NIM 362122401046, dan teman saya, Deswita Putri Anggraini, dengan NIM 362122401009. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk studi kasus yang kita pakai pada tugas kali ini, kita menggunakan data dari Kantor Kejaksaan Negeri Batu. Adapun data-data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data bangunan gedung. Nama bangunan, Kantor Kejaksaan Negeri Batu, fungsi bangunan sebagai perkantoran, jumlah lantai, terdapat 4 lantai, luas lahan 48 kali 40, yaitu 1920 meter persegi, luas bangunan 1251,1 meter persegi sesuai dengan gambar kerja. Kemudian jumlah penghuni 100 orang, kamar mandi 20 ruang, dan tidak terdapat ruang wudhu. Dan terdapat kamar mandi wudhu sebanyak 2 ruang. Kedua, terdapat data kebutuhan air bersih dan air kotor. Yang pertama, kebutuhan air bersih, yaitu sebanyak 50 liter per pegawai per hari sesuai dengan SNI 037065 tahun 2005. Yang kedua, debit air bersih, kebutuhan air dikali jumlah pengguna. Yang mana kebutuhan air sebanyak 50 dikali jumlah pengguna 100 orang dengan nilai 5.000 liter per pegawai per hari. Selanjutnya, waktu detensi 2 hari sesuai dengan SNI 2398 tahun 2017. Banyak lumpur sebanyak 30 liter per pegawai per hari sesuai dengan SNI 2398 tahun 2017. Selanjutnya, periode pengurasan 2 tahun sesuai SNI 2389 tahun 2017. Kecepatan infiltrasi 900 liter meter persegi per hari sesuai SNI 2398 tahun 2017. Pada poin ketiga, terdapat data kebutuhan alat plumbing. Yang pertama, pompa air sebanyak 1, wastafel 13, keran 35, dan kloset duduk sebanyak 20. Selanjutnya terdapat perhitungan kebutuhan. Pada poin pertama terdapat kebutuhan air bersih sesuai Suhardianto tahun 2016. ID sama dengan jumlah pengguna dikali pemakaian air per orang. Dengan jumlah pengguna sebanyak 100 dikali 50 liter per pegawai per hari sesuai dengan SNI 037065 tahun 2005. Dengan hasil 5.000 liter per hari. ID sama dengan 5 meter kubik per hari. Dan dilakukan penambahan sebesar 20% dari total kebutuhan air bersih. Menurut Sunarno tahun 2005, maka ID total sama dengan 5 dikali 100% plus 20%. Sama dengan 5 dikali 120% dengan hasil 6 meter kubik per hari. Jadi pemakaian air per hari adalah sebanyak 6 meter kubik per hari. 1. Kebutuhan air rata-rata jam kerja dihitung sebagai berikut. IH sama dengan ID per T,
yang mana HIDE sebanyak 6.000 liter per hari dibagi 8 jam per hari dengan hasil 750 liter per jam. Maka pemakaian rata-rata air per hari pada jangka waktu 8 jam adalah 370 liter per jam atau 0,20833 liter per detik. 2. Pemakaian air pada jam puncak dihitung sebagai berikut. IH max sama dengan CI dikali GH 1,75 dikali 750, yang mana menggunakan 1,75 konstanta untuk bangunan perkantoran. Dengan hasil 1.313 liter per jam. Jadi pemakaian air pada jam puncak sebanyak 656,25 liter per jam atau setara dengan 1,3125 liter per jam. Pada poin ketiga, pemakaian air pada menit puncak dihitung sebagai berikut. IM max sama dengan C2 dikali GH. Dengan C2 menggunakan 35 bangunan per kan. 3,5 dikali 750 1 jam per 60 menit. Sama dengan 2.625 dikali 1 jam per 60 menit dengan hasil 43,8 liter per menit. Jadi pemakaian air pada menit puncak sebanyak 22 liter per menit setara dengan 0,04375 meter kubik per menit. Untuk selanjutnya, pada nomor 2 yaitu perencanaan ukuran bak air atas menurut Suhardianto tahun 2016. Pada poin pertama yaitu penentuan kapasitas volume bak air atas menggunakan persamaan dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Qp sama dengan Qm dikurangi maksimal, yaitu Qp 0,044. Jadi QH maksimal yaitu 1.313 meter kubik per jam dikali 1 jam per 60 menit, yang dihasilkan 0,022 meter kubik per menit. Pada perencanaan ini, untuk nilai QPU diasumsikan sebagai QH max, di mana QPU sama dengan QH max, yaitu 0,022 meter kubik per menit. Selain itu, diasumsikan juga bahwa nilai TP sama dengan 60 menit dan TPU sama dengan 25 menit. Volume efektif untuk bak air, yaitu dari data-data tersebut, selanjutnya dapat ditentukan volume efektif untuk bak air atas sesuai rumus, yaitu VE sama dengan QP dikurangi QH max dikali TP yang dikurangi QPU dikali TPU, di mana PE merupakan volume bak air atas, QP yaitu 0,044 meter kubik per menit, QH max 0,022 meter kubik per menit, QPU 0,022 meter kubik per menit, TP 60 menit, dan TPU 25 menit. Sehingga nilai VE yaitu 0,022 dikurangi 0,011 dikali 60 dikurangi 0,011 dikali 25 yang dihasilkan nilai yaitu 0,766 meter kubik. Jadi besarnya volume efektif bak air atas atau roof tank sebesar 0,383 meter kubik atau 625 liter. Pada poin ketiga, yaitu perencanaan ukuran bak air bawah, menurut Suhardianto pada tahun 2016. Pada poin pertama, yaitu perhitungan besarnya kapasitas pipa, dihitung dengan persamaan sebagai berikut. QS sama dengan
2/3 dikali QH, di mana QH yaitu 750 meter kubik per jam, yaitu pemakaian air rata-rata. QS kapasitas pipa per meter kubik per jam, sehingga QS yaitu 2/3 dikali 0,75 meter kubik per jam, sehingga dihasilkan nilai QS yaitu 0,5 meter kubik per jam. Pada poin kedua, dihitung besarnya volume bak air bawah atau groundwater tank dengan persamaan sebagai berikut. P. Volume GWT, yaitu QD dikurangi QS dikali T, yang nantinya akan dikalikan lagi dengan T, di mana QD merupakan nilai 6 meter kubik per hari, yaitu pemakaian air rata-rata sehari atau satu harinya. QS 0,5 meter kubik per jam, kapasitas pipa dinas meter kubik per hari. T besar, yaitu 1 hari pemakaian air pada satu hari jam per hari. Dan T, waktu 8 jam per hari, waktu penampungan air per hari. Sehingga PGWT yaitu dihasilkan 2,5 dikali 0,25 dikalikan 8 jam per hari dikalikan dengan satu hari, yaitu dihasilkan 2 meter kubik. Jadi, volume bak air bawah atau groundwater tank yaitu sebesar 2 meter kubik. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan mengenai gambar saluran air bersih. Berikut merupakan gambar perencanaan instalasi air bersih dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gambar perencanaan instalasi air bersih pada lantai basement. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, terdapat gambar instalasi air bersih pada lantai 1. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat instalasi air bersih pada lantai 2. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Dan juga gambar instalasi air bersih pada lantai 3. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Dan yang terakhir, terdapat gambar perencanaan instalasi air bersih pada lantai atap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.